Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang karomah Sunan Gunung Jati, sang wali Allah. Sunan Gunung Jati atau dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 anggota Wali Songo. Orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebar agama Islam ini telah mensyiarkan Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Gunung Jati memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah ini disebut juga kelebihan para wali yang menjadi senjatanya dalam menyebarkan agama Islam. Bukan berarti senjata untuk berperang, tetapi juga senjata untuk berjuang menyebarkan Islam. Karomah Sunan Gunung Jati yang pertama yaitu sebagai sang ahli bahasa. Dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati menguasai 99 bahasa, bukan bahasa dunia melainkan bahasa lokal atau bahasa daerah di Indonesia. Baik di daerah pelosok desa, sang Sunan sangat memahami bahasa-bahasa daerah tersebut. Kemampuan ini digunakan beliau untuk menyebarkan agama Islam hingga ke wilayah pelosok atau daerah terpencil sekalipun. Yang kedua adalah karomah ilmu kedokteran. Meski zaman wali dulu belum ada ilmu pengobatan, namun karomah Sunan Gunung Jati sudah menjadikan sebagai seorang tabib atau dokter yang hebat. Diceritakan dalam sejarah bahwa ada sepasang suami istri yang berdebat karena perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut itu yang besar itu hamil, tetapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Luar biasa, selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Karomah Sunan Gunung Jati selanjutnya yaitu sebagai sang ahli politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai ahli dalam bidang politik, dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Tentunya jika wilayah Selat Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam akan melemah. Disinilah kehebatan Sunan Gunung Jati dalam bidang ilmu politik. Yang keempat adalah kehebatan strategi dalam berperang. Selain politik, ilmu kedokteran juga bahasa, karomah Sunan Gunung Jati lainnya adalah kehebatannya dalam menyusun strategi perang. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga hingga menguasai Sunda Kelapa. Terbukti pada zaman tersebut kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah. Yang kelima adalah ahli bidang pendidikan. Di dunia pendidikan, Sunan Gunung Jati adalah sang guru terhebat di zaman tersebut. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa, milangkori atau door to door kalau bahasa sekarang. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat, mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Seba Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Demikianlah kisah karomah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Semoga kita bisa memetik dan mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.